Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nada Fajria yang menanyakan terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dialami. Ibu Nada Fajria adalah seorang kontraktor dalam hal ini atau memiliki pekerjaan pembangunan rumah yang mana ia bersepakat dengan pemilik rumah bahwa ia di dalam melakukan pembangunan rumah atau dalam melakukan pekerjaan pembangunan rumah, ia kemudian berhutang pada toko bahan bangunan yang sudah disepakati bersama gitu ya, tokonya yang mana. Dan kemudian si pihak pemilik rumah inilah yang akan membayarkan hutang-hutang dari bahan bangunan yang sudah diambil oleh Ibu Nada Fajria. Tapi pada kenyataannya ketika pembangunan rumah tersebut selesai, pemilik rumah juga tidak kunjung membayar atau melunasi hutang-hutangnya pada toko bahan bangunan rumah tersebut. Nah, toko bahan bangunan ini kemudian menagihkan hutang-hutang tersebut kepada si pemilik rumah. Si pemilik rumah sempat membayarkan sebagian hutangnya, dan sebagiannya lagi dia memberikan cek kepada pemilik dari toko bahan bangunan tersebut, tapi kemudian pada saat dicairkan cek tersebut ternyata kosong. Nah, dengan demikian toko bahan bangunan ini kembali mengancam Ibu Nada Fajria bahwa akan dilaporkan secara pidana gitu atau dilaporkan kepada polisi terkait dengan hutang piutang tersebut. Dan Ibu Nada Fajria bertanya, apakah dari cerita yang Ibu Nada Fajria ini alami atau dari pengalaman yang dialami ini masuk ke ranah pidana ataukah memang masuk ke ranah perdata? Saya akan mencoba untuk menjelaskannya kepada kalian. Jadi di sini saya mengasumsikan bahwa Ibu Nada Fajria dan juga pemilik rumah itu tidak memiliki perjanjian secara tertulis. Artinya bahwa tugas dan tanggung jawab antara pemilik rumah dan juga kontraktor itu tidak diatur secara tegas di dalam perjanjian tertulis atau di atas hitam di atas putih, sehingga yang berlaku pada para pihak ini adalah pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikat baik. Nah, dalam hal ini semua persetujuan ini dibuat secara lisan dan kedua belah pihak ini setuju gitu ya, maka ini adalah undang-undang yang berlaku bagi kedua belah pihak. Nah, dengan telah mengikatkan diri dalam satu perjanjian lisan tersebut, maka para pihak juga tunduk di dalam pasal 1234 gitu ya, yang mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan atau untuk tidak berbuat sesuatu. Selain pasal 1338 dan juga pasal 1234, para pihak ini juga tunduk pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa ada 4 syarat sah suatu perjanjian gitu ya. Jadi perjanjian itu sah kalau memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Yang kedua adalah kecakapan dalam membuat satu perikatan. Yang ketiga adalah suatu pokok persoalan tertentu, dan yang keempat adalah suatu sebab yang tidak terlarang gitu ya. Jadi kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak ini di dalam pasal 1320 tidak diatur secara tegas apakah memang kesepakatan tersebut harus dibuat secara tertulis ataukah secara lisan juga bisa gitu ya. Sehingga dalam hal ini kita bisa meyakini bahwa perjanjian baik secara tertulis dan secara lisan, asalkan memenuhi bahwa ini kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan tidak ada satu orang pun yang menyangkalinya, maka ini berlaku begitu ya bagi para pihak. Yang kedua adalah kecakapan. Kecakapan ini mengenai usia dewasa. Usia dewasa di sini diartikan bahwa seseorang sudah dewasa atau di atas 18 tahun dan dia sudah bisa untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Dan ada sesuatu yang memang disepakati bersama gitu ya. Dalam hal ini untuk kasusnya Ibu Nada Fajria dan juga si pemilik rumah adalah ada satu hal tertentu yang memang mereka sepakati. Dalam hal ini adalah melakukan pekerjaan pembangunan rumah. Di sini saya akan menyoroti 2 hal. Yang pertama adalah terkait dengan perjanjian yang dibuat secara lisan oleh pemilik rumah dan juga kontraktor gitu ya. Dalam hal ini mereka menyatakan atau mereka sepakati bahwa pelunasan pembayaran pada toko itu akan dilakukan oleh pengguna jasa kontraktor ataupun oleh pemilik rumah. Dalam hal ini kalau jasa kontraktor mengatakan bahwa yang melakukan pelunasan adalah si pemilik rumah gitu ya. Maka di sini jelas bahwa masalah ini masuk dalam ranah perdata.
Nah, di dalam perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan kontraktor yang besar begitu ya, mereka akan mencantumkan di dalam perjanjiannya mereka. Jadi mereka tuh kebanyakan melakukan atau membuat perjanjian tertulis untuk masalah pembangunan rumah atau masalah renovasi rumah begitu ya, sehingga perjanjian ketika ada masalah, para pihak itu kembali melihat perjanjian yang sudah mereka buat, perjanjian tertulis yang mereka sudah buat. Karena perjanjian lisan itu akan dimaknai secara luas begitu ya, tergantung atau akan dilihat dari peraturan perundang-undangan yang diatur, dan itu secara luas akan dilihatnya. Tetapi apabila memang ada perjanjian tertulis yang dibuat, maka segala sesuatu yang terjadi kembali lagi kita akan melihat perjanjian tertulis yang sudah disepakati bersama. Nah, biasanya dalam perusahaan besar mereka akan mencantumkan pasal 1266 dan juga pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai aturan yang kemudian menguntungkan pihak kontraktor gitu ya. Dalam hal ini pasal 1266 itu mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian, persetujuan tidak dapat batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Nah, permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai hal tersebut itu tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Nah, jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan atas permintaan tergugat leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban tertentu, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari 1 bulan. Dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengatur bahwa pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga gitu ya. Sehingga pasal ini biasanya itu dikesampingkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Sehingga ketika ada satu masalah gitu ya dengan pemilik rumah atau bagaimanapun, kontraktor ini tidak dipermasalahkan secara jangka panjang begitu ya atas pertanggungjawaban terhadap pekerjaan yang sudah dia lakukan. Nah, pihak yang tidak memenuhi perikatannya ini dapat memaksa untuk pihak lain memenuhi isi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian tersebut, tidak harus ke pengadilan begitu ya. Tetapi kalau seandainya memang tidak dilakukan atau tidak ada perjanjian secara tertulis, maka pasal 1266 dan pasal 1267 ini yang berlaku. Artinya bahwa ketika para pihak ingin melakukan pembatalan atau ada satu kekeliruan yang terjadi atau kemudian salah satu pihak tidak melakukan prestasinya, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan itu wajib untuk membawa permasalahan ini ke pengadilan gitu ya. Dalam hal ini adalah ranah perdata, untuk kemudian pihak yang lainnya itu memenuhi prestasi yang sudah diperjanjikan bersama-sama atau yang sudah disepakati bersama-sama. Yang kedua adalah terkait dengan cek. Cek kosong atau definisi, kita lihat terlebih dahulu dari definisi cek ya. Jadi cek di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu menyatakan bahwa cek adalah surat perintah membayar sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan menurut Bank Indonesia, definisi dari cek itu adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Penarikan cek dapat dilakukan baik atas nama maupun atas unjuk dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan. Nah, pengaturan dari cek ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam pasal 178 sampai dengan pasal 229 KUHD. Nah, apabila kemudian seseorang yang diberikan cek dan dia pergi untuk mencairkan cek tersebut dan ternyata cek itu kosong gitu ya, maka secara aturan gitu ya di dalam jurisprudensi nomor 133 tahun 1973 itu diatur bahwa seseorang yang menyerahkan cek padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatan tersebut merupakan tipu muslihat sebagaimana termaksud di dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu ya. Karena semenjak terdakwa ini telah sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban itu tidak ada dananya atau dikenal sebagai cek kosong, maka tuduhan penipuan itu harus dianggap terbukti. Sehingga apabila cek yang kemudian diberikan kepada seseorang gitu ya, dan kemudian orang tersebut pergi dan mencairkan cek tersebut untuk mengambil sejumlah dana seperti sesuai dengan yang diperjanjikan, tapi kemudian cek itu kosong,
Maka sebenarnya pada saat itu dia masuk di dalam syarat penipuan. Ini diatur di dalam jurisprudensi nomor 133 tahun 1973 yang menyatakan bahwa seseorang yang menyerahkan cek padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, maka perbuatannya itu merupakan tipu muslihat sebagaimana termaksud di dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu mengatur bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, berdasarkan rumusan pasal tersebut gitu ya, maka unsur-unsur dalam perbuatan penipuan itu terbagi atas beberapa unsur gitu ya. Yang pertama adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dan dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan. Dalam hal ini memakai nama palsu, memakai martabat palsu, menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Nah, dengan demikian, maka berdasarkan penjelasan dari kasus Ibu Nada Fajriah tersebut, saya dapat katakan bahwa perbuatan seseorang itu tidak dapat melakukan pembayaran hutang pada toko atau dalam hal ini pihak ketiga atas perjanjian yang sudah disepakati bersama meskipun itu secara lisan, itu masuk di dalam bidang hukum perdata begitu ya. Akibat dari debitur yang tidak mampu memenuhi prestasi berupa pembayaran yang tidak disebabkan karena keadaan memaksa gitu ya, atau dalam hal ini ada bencana dan lain-lain gitu ya, atau kelalaian kreditur itu sendiri dan kreditur tersebut melepaskan haknya untuk menentukan atau melakukan atau menuntut gitu ya ganti rugi, itu merupakan perwujudan dari ingkar janji atau wan prestasi dalam hal ini. Dengan akibat hukum, debitur itu harus melakukan penggantian biaya, penggantian ganti rugi, dan juga bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan sebagaimana pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, tidak jarang sebuah kasus perdata itu dapat berubah menjadi delik pidana apabila memang si pelaku tersebut gitu ya, atau dalam hal ini pemilik rumah tersebut itu memiliki niat jahat atau kita sebut dengan mens rea gitu ya, dan juga perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana. Jadi di sini saya bisa simpulkan terhadap kasus dari Ibu Nada Fajriah tersebut itu masuk di dalam ranah perdata begitu ya. Tetapi dengan adanya cek kosong yang ditimbulkan, maka pihak toko ini memang bisa untuk melakukan tindak pidana terhadap cek yang sudah diberikan oleh pemilik rumah. Dalam hal ini pihak toko bisa mengajukan atau bisa menuntut secara pidana kepada pemilik rumah begitu ya, karena pemilik rumah inilah yang kemudian mengeluarkan cek tersebut. Bukan kontraktor yang mengeluarkan cek tersebut, tetapi pemilik rumah lah yang mau mengeluarkan cek tersebut, sehingga pihak toko itu hanya bisa melaporkan kepada polisi terkait perbuatan yang dilakukan oleh pemilik rumah, bukan oleh kontraktor tersebut. Atau dalam hal ini Ibu Nada Fajriah tidak bisa dikenakan pasal penipuan, karena yang melakukan penipuan atau melakukan rangkaian tipu muslihat itu adalah pihak pemilik rumah tersebut. Oke, demikian penjelasan saya. Semoga penjelasan ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan solusi pada permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Nada Fajriah. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta bagikan kepada kenalan kalian yang juga membutuhkan solusi yang sama dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.